Perintah Kaisar Naga. Bab 371-380. Bab 371. Fata tersenyum dingin, aku tidak peduli dengan yang lain, tapi aku, Fata, pasti akan mengambil tindakan terhadap properti keluarga Wei. Sejujurnya, sekarang aku telah mendapatkan 2 perusahaan real estate dari keluarga Wei. Setelah Dani Jiang mendengar ini, dia tiba-tiba menamparkan meja, matanya penuh dengan niat membunuh. Fata, kamu tidak tahu malu. Kenapa? Apakah kamu ingin bertarung? Fata tidak takut sama sekali. Pada saat ini, kedua orang itu tertarik satu sama lain, dan tidak satu pun dari lusinan keluarga aliansi bela diri di bawah ini yang mengatakan sepatah kata pun, hanya menonton dalam diam. Oke. Rei Wu berdiri dan berkata dengan cara memutar, menurut aturan, Fata tidak salah, akan tetapi hubungan antara keluarga Wei dan keluarga Jiang memang berbeda. Tapi kami semua saling memberi dan menerima. Sekarang, keluarga Jiang akan mengambil alih keluarga Wei, dan menyerahkan setengah dari bisnis keluarga Wei. Ini cara yang terbaik. Mustahil. Dani Jiang segera membalas, bisnis keluarga Wei, saya tidak akan memberi 1 sen pun. Siapapun yang memakannya akan memuntahkannya untuk saya. Tubuh Dani Jiang penuh dengan niat membunuh, dia tidak akan menyerahkan bagian manapun dari properti keluarga Wei, karena dia masih harus menggunakan properti keluarga Wei untuk mengumpulkan uang untuk membeli bahan obat untuk lembah Suanyu. Melihat bahwa Dani Jiang tidak akan memberikan 1 sen pun, Rei Wu langsung merasa malu. Biasanya, jika ada perselisihan dalam aliansi seni bela diri, dia, seorang lelaki tua yang baik, akan jadi penengah di antara mereka, tetapi kali ini, tampaknya tidak mudah untuk berdamai. Kita pakai aturan lama, itu akan diselesaikan di dalam arena. Tinju lebih baik daripada mulut. Kelvin Sun yang dari tadi tidak berbicara, bangkit dan selesai berbicara, dia berjalan langsung keluar venue. Kata-kata Kelvin Sun mengenai hati Dani Jiang, jadi dia pergi setelah mengucapkan sepatah kata dengan dingin. Oke, sampai jumpa di ring dalam 3 hari. Fata tidak takut, dan pergi dengan mendengus dingin, sampai jumpa di arena. Sampai jumpa di arena. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Pada akhirnya, hanya Rei Wu yang tersisa, setelah menghela nafas tanpa daya, dia melambaikan tangannya ke semua orang yang hadir, pertemuan selesai, bubar semua. Konferensi aliansi seni bela diri bubar dengan muram, dan konferensi itu hanya dibuka kurang dari 10 menit. Meskipun banyak keluarga seni bela diri tidak puas, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Lagi pula, kekuatan mereka tidak sebagus yang lain, jadi mereka hanya bisa menerima. 2 hari kemudian, di rumah Eli Gu. Dev sedang duduk di meja makan, Eli sedang menyiapkan makanan di meja makan. Eli tidak membiarkan Dev keluar dalam 2 hari ini, takut keluarga Jiang akan mencari masalah, tetapi tanpa diduga, keluarga Jiang tampaknya telah melupakan Dev. Tidak ada tindakan sama sekali. Setelah Eli selesai masak, tepat ketika dia hendak duduk untuk makan, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Eli jelas sedikit panik, dan sepertinya dia masih memiliki ketakutan yang tersisa bahwa keluarga Jiang mengirim seseorang untuk menangkapnya malam itu. Melihat wajah Eli sedikit panik, Dev bangkit dan berkata, aku yang akan membuka pintu. Jangan, aku saja yang akan membukanya. Eli meminta Dev untuk duduk, dan kemudian pergi untuk membuka pintu dengan hati-hati. Ketika pintu terbuka, Eli tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan ekspresi terkejut, Yuki, kamu, bagaimana kamu datang ke ibu kota provinsi? Pada saat ini, Yuki yang berdiri di luar pintu, dengan beberapa buah di tangannya. Yuki tersenyum sedikit, aku sedikit khawatir tentang Dev, jadi datang untuk melihatnya. Yuki. Ketika Dev mendengar suara itu, dia bangkit dan berlari ke pintu dengan penuh semangat. Ketika dia melihat sosok Yuki, hati Dev penuh dengan emosi. Dev. Yuki melompat langsung ke pelukan Dev. Dalam beberapa hari terakhir, Yuki sangat khawatir di Hongcheng. Bagaimanapun, ibu kota provinsi tidak seperti Hongcheng. Di sini, ada banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok, dan ada banyak bahaya.
Melihat Yuki dan Dev seperti itu, Ellie minggir dengan sedikit canggung. Yuki mencium aroma makanan, melirik makanan di atas meja dan berkata, ini sangat harum. Apakah itu masakan Ellie? Dev mengangguk dan berkata, iya, keahlian Ellie bagus, dan saya sudah makan masakannya selama 2 hari terakhir. Bab 372. Ketika Ellie mendengar ini, wajahnya tiba-tiba panik, dan dia buru-buru menjelaskan kepada Yuki, Yuki, aku takut keluarga Jiang akan menemukan Dev untuk mencari masalah, jadi aku meminta Dev untuk tinggal bersamaku untuk sementara, tetapi dia tidur di sofa. Melihat Ellie sedikit canggung, Yuki tersenyum sedikit, tidak masalah, kamu tidak perlu menjelaskan, aku percaya kamu. Kata-kata Yuki membuat Ellie Linger merasa malu. Dev bertanya pada Yuki, apakah kamu datang sejauh ini sendirian? Apakah kamu tahu ini sangat berbahaya? Yansen mengantar saya ke sini, dia sedang memarkir mobil dan akan segera datang. Setelah Yuki selesai berbicara, Yansen sudah muncul. Setelah Yansen melihat Dev, dia dengan hormat berteriak, Tuan Chen. Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Dev bertanya dengan khawatir. Tidak masalah, saya merasa lebih baik daripada sebelumnya. Yansen tertawa. Ellie menyapa Yuki dan Yansen untuk makan bersama, ayo, kita makan bersama, aku sudah masak banyak makanan hari ini. Setelah makan, Ellie dan Yuki pergi berbelanja. Lagi pula, belanja adalah kegiatan favorit perempuan. Dev membawa Yansen ke Aula Fata. Karena mereka semua adalah bawahannya, Dev merasa bahwa Yansen dan Fata harus saling mengenal. Dalam perjalanan, Yansen bertanya pada Dev dengan heran, Tuan Istana, Anda mengatakan bahwa Aula Fata juga merupakan pintu masuk Aula Naga Langit kami. Iya, Fata itu, sekilas mengenali cincin naga surgawiku. Dev mengangguk. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa aula terbesar di ibu kota provinsi ternyata adalah orang-orang kita sendiri. Kali ini, ketika Tuan Istana ada di ibu kota provinsi, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Wajah Yansen penuh keterkejutan. Setelah tiba di Aula Fata, Fata yang mendengar bahwa Dev akan datang, dia bergegas menemuinya secara langsung. Melihat Yansen di samping Dev, Fata tertegun sejenak, tetapi dengan cepat bereaksi, tersenyum pada Yansen, mengangguk, dan menyapa. Dan Yansen juga tercengang saat melihat Fata, terutama senyum tipisnya. Halo, nama saya Fata. Fata mengulurkan tangannya dengan murah hati. Di sisi lain, wajah Yansen memerah, dan dia berjabat tangan dengan Fata dengan panik, namaku Yansen Lin. Sepertinya, julukan Tuan Harimau seperti Guntur, dan Kaisar Bawah Tanah di Hongcheng memang layak. Fata memuji Yansen. Anda membuatku malu. Meskipun Yansen adalah pria besar, tapi dalam hal kekuatan, dia terlalu jauh di belakang Fata. Setelah beberapa salam, Fata mengundang Dev dan Yansen ke ruang rahasia. Fata berkata kepada Dev, Tuan Istana, saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Besok, Aliansi Seni Bela Diri akan mengadakan kompetisi di arena. Karena keluarga Jiang selalu menargetkan Tuan Istana, saya ingin membunuh Dani Jiang dalam kompetisi di arena. Apakah kamu yakin? Tanya Dev. Iya, Fata mengangguk dengan tegas, sebenarnya, kekuatanku telah lama melangkah ke jajaran Master Neijing. Alasan mengapa aku menyembunyikan kekuatanku selama bertahun-tahun adalah untuk mengejutkan mereka. Iya, Dev mengangguk dan berkata, bisakah aku pergi melihat pertarungan itu? Fata berkata, tentu saja, Tuan Istana dan aku bisa pergi bersama besok. Setelah mengobrol di Aula Fata selama 1 jam, Dev pergi bersama Yansen. Dalam perjalanan kembali, Dev tiba-tiba tersenyum, Yansen, bagaimana menurutmu tentang Fata? Yansen yang sedang mengendarai mobil berkata secara naluriah, bagus, orangnya cantik, dan kekuatannya hebat. Jika begitu ada kesempatan, aku akan menjodohkan kalian berdua. Dev sebenarnya baru tahu bahwa Yansen diam-diam menatap Fata dengan kekaguman di matanya. Apakah itu tidak pantas? Lagi pula, kekuatan kita berdua terlalu berbeda. Yansen berkata dengan ekspresi rendah diri. Jangan khawatir tentang itu,
serahkan saja padaku. Setelah Dev selesai berbicara, dia bersandar di kursi dan beristirahat. Bab 373. Villa Keluarga Jiang. Dani Jiang memegang kotak kayu yang sangat halus dan berdiri dengan hormat di kamar Tuan Buhuo. Pada saat ini, Tuan Buhuo sedang duduk di tempat tidur, matanya sedikit tertutup, tangannya mencubit sihir, api hijau melayang di udara, seperti hantu. Melihat pemandangan di depannya, Dani sedikit terkejut, meskipun dia sekarang telah mencapai kekuatan master kekuatan internal, dia juga dapat memadatkan energinya dengan menggunakan daun menjadi pisau untuk menyakiti orang, tetapi ini adalah pertama kali dia melihat pemandangan seperti itu. Menyatulah. Tiba-tiba, Master Buhuo berteriak, dan nyala api hijau langsung bergabung, diikuti oleh ledakan yang memekakkan telinga. Blar! Suaranya sangat keras sehingga kaca di ruangan itu bergetar. Tapi tepat setelah api meledak dan asapnya menghilang, ada ramuan hijau di tangan Master Buhuo. Tuan Buhuo dengan santai melemparkan pil ledakan ke Dani dan berkata, ini adalah pil ledakan. Setelah kamu memakannya, kekuatanmu akan berlipat ganda dalam sekejap, tetapi itu hanya memiliki 3 jam. Setelah waktunya habis, kekuatan kamu akan kembali ke keadaan semula. Dani meletakkan kotak kayu di tangannya di atas meja dan berkata, terima kasih, Tuan Buhuo. Ini adalah ginseng berusia 1000 tahun, yang secara khusus dipersembahkan untuk Tuan Buhuo. Iya, Tuan Buhuo mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan meminta Dani untuk keluar. Setelah Dani keluar, wajah Tuan Buhuo langsung menunjukkan kegembiraan, dia melompat dari tempat tidur, membuka kotak kayu, dan dengan hati-hati memasukkan ginseng berusia 1000 tahun ke dalam sakunya. Seperti pil obat biasa semacam ini, banyak penyihir dapat memperbaikinya, tetapi banyak orang di dunia seni bela diri tidak mengerti, sehingga mereka akan melihatnya sebagai magis. Hal-hal ini seperti gunung yang terpisah. Sebuah pil ledakan biasa ditukar dengan ginseng berusia 1000 tahun, dan hati Guru Buhuo sangat gembira. Pengurus rumah tangga, Lao Liu, melihat Dani berjalan keluar dari kamar Tuan Buhuo, dan bertanya dengan bingung, Tuan Besar, ginseng berusia 1000 tahun itu ditemukan dengan susah payah. Apakah Anda memberikannya begitu saja? Hahaha, apa yang kamu tahu? Dani berkata sambil menunjuk pil ledakan, pil ini dapat secara instan menggandakan kekuatanku. Ketika aku di atas ring besok, aku akan melihat siapa yang masih menjadi lawanku. Bagaimana menurutmu? Apakah saya di atas ring besok hanya untuk bisnis keluarga Wei? Yang saya inginkan adalah seluruh aliansi seni bela diri di kota ini mengakui saya sebagai pemimpin. Dengan pil ledakan ini, saya akan memberi pelajaran kepada siapa saja yang tidak berani untuk patuh. Tuan Besar, itu pemikiran yang bijaksana. Lao Liu tidak berpikir bahwa ambisi Dani ternyata adalah menundukkan seluruh aliansi seni bela diri. Pagi selanjutnya, banyak orang bergegas ke tempat di pinggiran ibu kota provinsi terlebih dahulu. Selain keluarga seni bela diri di aliansi seni bela diri, ada juga banyak keluarga bisnis. Hans Li adalah orang yang berada di majelis pelindung hukum, dan dia juga menyebutkan bahwa dia telah menyiapkan penjaga di sekitar untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Meskipun Hans tahu bahwa di mata aliansi seni bela diri, majelis pelindung hukumnya tidak dapat terlibat sama sekali. Bahkan jika pihak lain memiliki insiden tembak-menembak dan melukai, majelis pelindung hukum mereka hanya bisa menonton. Tetapi karena Hans merasa bertanggung jawab, dia meminta anak buahnya untuk menjaga di daerah sekitarnya demi keselamatan. Dev datang dengan membawa Yuki dan Yansen, dan kemudian mengikuti orang-orang dari Aula Fata ke venue. Eli bertindak dengan orang-orang di majelis pelindung hukum, bagaimanapun juga, dia adalah seorang detektif dari majelis pelindung hukum. Di dalam mobil, Dev menasihati Fata, Dev, ketika melawan Dani Jiang itu, jangan ragu-ragu, bunuh saja jika kamu bisa, jika kamu tidak bisa, maka mundur, keluarga Jiang tidak akan bisa mencari masalah selama beberapa hari. Fata tersenyum kecil, jangan khawatir Tuan Chen, saya memiliki kepercayaan diri. Dev juga dapat melihat bahwa Fata pasti telah menyembunyikan banyak kekuatan selama bertahun-tahun, jika tidak, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri yang begitu besar.
Bab 374. Segera, mobil bergegas ke pinggiran kota, dan banyak detektif dari Majelis Pelindung Hukum berjaga-jaga di berbagai persimpangan, memeriksa setiap kendaraan yang lewat. Dev, kamu harus berhati-hati. Ada banyak orang di keluarga Jiang, dan semuanya ahli. Salah satu dari mereka tidak tahu siapa yang duduk di dalam mobil ini, jadi kamu langsung saja masuk. Eli datang dan memperingatkan Dev. Mengerti. Dev mengangguk. Eli melambaikan tangannya, mobil dipersilahkan masuk, Dev dan yang lainnya melaju ke venue. Memasuki venue, ada orang-orang dari aliansi yang menjaga, tetapi dengan Fata di dekat mereka, mereka dapat dengan mudah masuk. Ketika Dev dan Fata turun dari mobil bersama, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun, dalam pertandingan arena hari ini, protagonisnya adalah Fata dan Danny Jiang. Orang-orang ingin melihat siapa yang akan menang pada akhirnya. Pada saat ini, di samping Danny Jiang, pengurus rumah tangga Lao Liu menunjuk Dev di samping Fata dan berkata, "Tuan, bukankah orang itu Dev?" Danny mengerutkan kening, matanya penuh dengan niat membunuh. Lagi pula, musuh ada di depannya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Wajah Danny penuh dengan pertanyaan, bagaimana mungkin Dev ini bersama Fata? Pengurus rumah tangga Lao Liu juga menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu mengapa Dev bersama Fata. Bajingan. Dan Delvin Jiang, yang berada di belakang Danny Jiang, langsung menjadi sangat marah setelah melihat Dev yang benar-benar muncul, dan bergegas keluar dengan langkah cepat. Dev, kamu sangat berani. Kamu berani datang ke tempat ini. Hari ini, aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam saudara perempuanku. Delvin dengan marah mendatangi Dev dan menyerang Dev dengan satu pukulan. Dev tidak menghindar, dan dia tidak bergerak, sementara Fata yang berada di samping Dev, mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan Delvin dan berkata dengan wajah dingin, "Delvin Jiang, jika Anda berani menyentuh Tuan Chen, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Suara Fata menusuk tulang, mengenai hati Delvin Jiang. Dibandingkan dengan Fata, kekuatan Delvin benar-benar tidak cukup. Danny berteriak pada Delvin, "Delvin, kembalilah." Setelah Delvin mendengus dingin, dia berbalik dan berjalan kembali ke belakang Danny. Kali ini, mata semua orang tertuju pada Dev. Dalam beberapa hari terakhir, nama Dev telah terdengar seperti guntur di antara keluarga seni bela diri ini, tetapi banyak dari mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Sialan, ini Dev itu. Dia terlihat sangat muda. Bagaimana dia bisa menghancurkan keluarga Wei di usia yang begitu muda? Apa hubungan antara Fata dan Dev ini? Mengapa Fata melindunginya? Apakah mereka teman baik? Set, jangan bicara omong kosong, hati-hati, nanti kamu bisa mendapat masalah. Tidakkah kamu mendengar bahwa Fata langsung memanggil Dev itu dengan sebutan Tuan Chen? Sepertinya anak ini memiliki latar belakang yang bagus. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Tampaknya keluarga Jiang dan Aula Fata akan bertarung sampai mati. Semua orang membicarakannya, dan mereka menantikan kompetisi arena yang akan segera diadakan. Fata mempersilakan Dev duduk. Tempat duduk mereka berseberangan dengan keluarga Jiang. Keluarga Jiang semuanya menatap Dev dengan marah, tapi Dev tidak peduli, tetapi menatapnya mereka dengan lebih tajam. Di sebelah Danny, ada seorang pria bertopi yang hanya menunduk, dia hanya makan dan minum. Karena pria itu mengenakan topi dan menundukkan kepalanya dan makan dan minum, Dev tidak bisa melihat wajah pria itu, tetapi dia merasakan gelombang energi spiritual dari tubuh pria itu. Semua orang di dunia seni bela diri melonjak dengan energi, dan orang ini memiliki energi spiritual yang melonjak. Hal ini yang membuat Dev memperhatikan pria itu. Mungkinkah keluarga Jiang juga menyewa seorang biarawan? Dev sedikit mengernyit, tetapi di bawah penyelidikan cermat Dev, dia menemukan bahwa aura pada orang itu sangat lemah, dan dia tidak terlihat seperti seorang kultivator. Dev memperingatkan Fata, ketika Anda berkuasa, perhatikan diri Anda sendiri. Bab 375. Jangan khawatir Tuan Chen, saya mengenal diri saya sendiri. Fata berkata dengan percaya diri. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Dev,
tetapi Dev tidak mengatakannya dengan jelas, hanya memberikan perhatian khusus kepada orang di keluarga Jiang. Jika pihak lain diam-diam menyerang, Dev akan bersikap kasar. Terima kasih semua telah berpartisipasi di arena ini. Aturan aliansi seni bela diri kita, selama ada ketidaksepakatan dan tidak adanya jalan tengah, maka itu akan diselesaikan dengan tinju di arena. Tetapi tinju dan kaki tidak memiliki mata, tidak peduli siapa yang terluka, atau bahkan jika kamu kehilangan nyawamu, kamu tidak boleh mengeluh. Ini adalah aturan mainnya. Kali ini, keluarga Jiang dan Aula Fata berselisih tentang masalah properti keluarga Wei, jadi sekarang akan diselesaikan oleh Dani Jiang dan Fata di arena. Siapapun yang menang akan memutuskan masalah properti keluarga Wei. Keduanya dari kalian akan menguasai properti itu. Sebagai orang baik dari aliansi seni bela diri, Rei Wu mengumumkan dengan keras di atas ring. Tunggu sebentar. Tepat ketika Rei Wu selesai berbicara, Dani langsung melompat ke atas ring. Rei Wu bertanya, Jiang tua, apakah ada hal lain yang kamu katakan? Dani mengangguk, lalu melirik ke kerumunan dengan ringan, dan berkata dengan marah, kompetisi arena hari ini tidak hanya untuk bisnis keluarga Wei. Aliansi seni bela diri telah didirikan selama lebih dari 10 tahun, dan telah berada di keadaan tanpa pemimpin. Ini tidak kondusif untuk pengembangan aliansi seni bela diri kita, jadi saya berencana untuk mengambil keuntungan dari kesempatan hari ini untuk memilih seorang pemimpin. Jiang tidak berbakat dan ingin mengusulkan dirinya sebagai pemimpin aliansi. Jika Anda memiliki pendapat yang berbeda, Anda dapat bersaing dengan saya di arena. Begitu suara Dani jatuh, ada keributan di tempat kejadian, dan ada banyak diskusi. Dani Jiang, apa maksudmu? Mendengar ini, Kelvin Sun langsung berdiri dari tempat duduknya dan bertanya dengan ekspresi dingin. Dani sebenarnya ingin menjadi pemimpin aliansi seni bela diri, tentu saja, dia tidak akan setuju. Dalam hal ini, status apa yang akan dimiliki keluarga Sun mereka di aliansi seni bela diri? Kelvin Wu juga sedikit mengubah wajahnya, dan berkata dengan sedikit marah, Jiang tua, kita berempat telah mengelola aliansi seni bela diri selama bertahun-tahun, dan kita telah berdamai satu sama lain sebagai 4 pemimpin aliansi. Jangan menganggap dirimu sebagai pemimpin aliansi jika pada akhirnya kamu kalah. Fata juga melompat ke atas ring, meneriakkan penghinaan pada Dani, Dani Jiang, kamu memiliki ambisi yang begitu besar, tapi kamu tidak melihat dirimu sendiri. Masih ingin menjadi pemimpin aliansi. Pada saat ini, Dani Jiang menghadapi tuduhan 3 keluarga di atas ring. Dia tidak takut, dan tersenyum dingin, saya berkata, siapapun di antara Anda yang memiliki pendapat, Anda dapat mencobanya dengan saya di arena. Tidak ada gunanya menunjukkan keahlian mulut Anda. Apa yang terjadi dengan Dani Jiang hari ini? Dia bahkan menantang ketiganya. Apakah ini pertemuan yang disengaja oleh Dani? Dengan kekuatan keluarga Jiang saat ini, bisakah keluarga Jiang melawan ketiganya? Hari ini panas, tunggu saja dan lihat pertunjukan yang bagus. Mungkin setelah hari ini, aliansi seni bela diri akan berubah. Orang-orang sedang berdiskusi dengan suara rendah. Dani Jiang, aku, Kelvin Sun, akan mencoba kekuatanmu dulu. Setelah Kelvin mengatakan itu, dia langsung memasang kuda-kuda. Dia awalnya berencana untuk datang ke sini untuk menonton pertarungan, tetapi dia tidak berpikir bahwa Dani Jiang ingin mengambil seluruh aliansi seni bela diri sebagai miliknya, dan ingin menjadi pemimpin aliansi. Tentu saja Kelvin tidak akan pernah setuju. Kelvin Sun juga menguasai kekuatan internal, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan, jika tidak, dia tidak akan menjadi salah satu dari 4 posisi teratas dalam aliansi seni bela diri. Dani melirik Kelvin dengan dingin dan berkata dengan arogan, Kelvin, kamu bukan lawanku, jadi jangan cari masalah. Wajah Kelvin marah, Jiang tua, apakah saya lawanmu? Kamu hanya bisa tahu setelah mencobanya. Ayo kita lakukan. Begitu kata-kata itu jatuh, Kelvin meledak dengan momentum yang luar biasa, dan langsung menyelimuti seluruh ring. Bab 376. Rei Wu sepertinya melihat sesuatu dan memperingatkan Kelvin Sun, Sun tua, kamu harus berhati-hati. Setelah berbicara,
Kelvin dan Fata melihat ini dan berjalan menuju ring bersama. Karena kamu bersikeras untuk mencoba, maka aku akan menunjukkan kepadamu keterampilanku yang sebenarnya. Setelah Dani berkata, tubuhnya juga meledak menjadi sosok yang mengerikan. Momentum kedua orang itu langsung terjerat, dan embusan angin menyapu ring, tetapi semua orang yang hadir tidak merasakan tekanan sama sekali. Karena arena ini dibuat khusus, tidak peduli seberapa kuat auranya, itu tidak akan mempengaruhi orang-orang di bawah panggung. Duar! Kelvin berteriak keras, dan kemudian tangannya bergetar di udara, dan sebuah tombak panjang mengembun di tangannya. Penguasa kekuatan batin dapat memadatkan gas, mengubah kekuatan tubuh menjadi berbagai senjata, dan dapat mengendalikan gas untuk melukai orang. Memegang tombak di tangannya, Kelvin menggambar beberapa bunga tombak di udara, dan bunga tombak itu langsung berubah menjadi senjata tajam, bergegas menuju Dani. Tuan Sun benar-benar pantas mendapatkan reputasinya, dia terlalu kuat. Kekuatan Kelvin Sun ini telah meningkat pesat. Sepertinya dia telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Kali ini, sepertinya Dani akan bertemu lawannya. Ketika semua penonton melihat gerakan Kelvin ini, mereka semua terkejut dan banyak bicara. Yansen, yang berada di samping Dev, tampak lebih terpana. Matanya penuh dengan api dan iri. Dia, Kaisar bawah tanah Hong Cheng, baru tahu ketika dia tiba di sini bahwa kekuatannya sendiri adalah lelucon bagi orang lain. Kesenjangan besar dalam kekuatan membuat Yansen merasa rendah diri dan malu. Dev melihat kompleks inferioritas Yansen, menepuk bahu Yansen dengan sedikit senyum dan berkata, "Jangan khawatir, kekuatanmu pasti akan melampaui mereka." Benarkah? Yansen menatap Dev dengan harapan di matanya. Tentu saja, apakah kamu tidak percaya padaku? Aku percaya, tentu saja aku percaya. Yansen mengangguk dengan tergesa-gesa. Yansen memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan Dev, dan dia juga percaya bahwa selama Dev membantunya, kekuatannya sendiri pasti akan meningkat pesat. Di arena saat ini, Dani menghadapi bunga tombak yang menyerang dengan cepat. Dia mendengus dingin, dengan jijik di wajahnya, mengulurkan tangannya dan dengan ringan mengetuk udara di depannya, dan tiba-tiba dia bisa melihat lingkaran di udara. Riak lingkaran muncul, dan bunga pistol menyentuh riak ini, langsung dikalahkan, dan menghilang tanpa jejak. Ekspresi Kelvin langsung berubah, dia tidak menyangka Dani akan menaklukkan serangannya dengan mudah. Tebasan ledakan. Kelvin Sun meraung, tubuhnya melompat tinggi, dan tombak panjang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya, langsung menyelimuti seluruh tubuh Dani Jiang. Hei, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Dani mendengus dingin, dan kabut putih samar langsung muncul di sekujur tubuhnya, membungkus tubuhnya secara langsung. Ketika tombak di tangan Kelvin menyentuh lapisan kabut, itu langsung menghilang menjadi abu, dan energinya menghilang lagi. Ini. Kelvin terkejut, dan tubuhnya mundur lagi dan lagi. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka juga menarik napas dalam-dalam. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Dani telah menjadi begitu menakutkan. Jika tidak, beraninya dia mencalonkan diri sebagai pemimpin aliansi seni bela diri. Fata sedikit mengernyit ketika dia melihat adegan ini, dia tidak berpikir bahwa Dani selalu menyimpan kekuatan. Kelvin Sun, sekarang giliranku. Setelah Dani selesai berbicara, tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan, tepat di depan Kelvin. Kelvin tidak punya waktu untuk bereaksi, tetapi Dani menamparkan dadanya, lalu dia memuntahkan darah. Bahkan jika Kelvin sudah dikalahkan, Dani tampaknya tidak berniat melepaskannya. Dia terus menamparkan tubuh Kelvin dengan telapak tangannya, dan tubuh Kelvin Sun terpental. Bab 377. Pada akhirnya, seluruh tubuh Kelvin terbang keluar dari ring dan jatuh dengan keras ke tanah. Melihat seluruh tubuh Kelvin berlumuran darah, bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin sudah menjadi orang yang tidak berguna. Keluarga Sun bergegas maju dan membawa Kelvin pergi sambil menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Tetapi aturan aliansi, puncak ring sombong, bahkan jika mereka membunuh seseorang, keluarga Sun mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
Rei Wu mengerutkan kening dan bertanya dengan ketidakpuasan, Dani, kamu sudah menang, mengapa kamu masih melakukan itu? Dani Jiang melirik semua orang dengan wajah muram, dan berkata dengan marah, mereka yang mematuhiku akan makmur dan mereka yang menentangku binasa. Siapapun yang menghentikanku untuk menjadi pemimpin aliansi akan mati. Siapa lagi di antara kalian yang berani melawan? Dalam sekejap, penonton terdiam, dengan kekuatan yang ditunjukkan Dani, siapa yang berani naik ke panggung? Keluarga Jiang sangat bersemangat. Dani telah menjadi pemimpin aliansi seni bela diri. Kemudian keluarga Jiang mereka berada di ibu kota provinsi, dan mereka adalah keluarga yang dominan. Hai! Rei Wu menggelengkan kepalanya dan kembali ke kursinya untuk duduk. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Dani, jadi dia hanya bisa melihat Dani merajalela di atas ring. Dani, jangan merayakannya terlalu dini. Fata langsung melompat, itu seperti permen kapas yang dengan lembut jatuh ke atas ring. Dani berkata, momentum di tubuhnya langsung menekan ke arah Fata, Fata, bahkan jika kamu tidak berkuasa, aku akan membunuhmu. Kamu sudah menentangku di mana-mana, dan aku akan membunuhmu hari ini. Fata mendengus dingin, dan tubuh mungil itu langsung meledak menjadi aura yang menakutkan, dan bersaing dengan Dani. Dev memandang dua orang di atas ring dan mengatakan sesuatu dengan santai, setengah kati 8 tael. Tuan Chen, kalau begitu, apakah Fata itu dalam bahaya? Yansen tiba-tiba menjadi gugup ketika mendengar Dev berkata setengah kati. Dev melirik Yansen dan tersenyum sedikit, bahkan jika Fata dikalahkan, tidak akan ada bahaya bagi hidupnya, jangan khawatir. Wajah Yansen sedikit memerah, dan kemudian dia menatap ring kembali dengan gugup. Pada saat ini, di atas ring, aura Fata dan Dani terjerat bersama, dan wajah keduanya penuh dengan emosi. Dani menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan terkejut, Fata, aku tidak menyangka kamu menyembunyikan kekuatanmu. Menurutmu tidak ada lagi yang akan datang. Setelah Fata selesai berbicara, dia melihat tangannya muncul, dan kemudian cahaya putih melintas dari punggungnya, dan cahaya putih itu langsung berubah menjadi burung phoenix, melayang di atas kepala Fata. Melihat adegan ini, apakah itu Dani atau semua orang di antara penonton, mata mereka melebar dan wajah mereka luar biasa. Serangan api Phoenix. Fata mendorong dengan kedua tangan, dan Phoenix yang melayang di atas kepalanya tiba-tiba mengeluarkan teriakan Phoenix, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Dani. Dani ngeri di tengah, dan buru-buru menarik tangannya ke dadanya, dan energi yang tak terhitung jumlahnya membentuk pelindung di udara. Bam! Phoenix menabrak keras pada pelindung, dan melihat retakan muncul di pelindung dalam sekejap, dan kemudian menabraknya lagi, dan pelindung itu langsung hancur. Tubuh Dani juga jatuh dengan keras, dan seteguk darah disemprotkan ke ring. Tuan Besar! Ayah! Semua orang di keluarga Jiang berseru. Dan semua orang di antara hadirin memandang Fata dengan kaget. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Fata, seorang wanita, menyembunyikan kekuatan yang begitu kuat. Sungguh cantik. Ketika Yansen melihat bahwa Fata telah menang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Fata memandang Dani dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan tatapan jijik, Dani, kamu kalah, impianmu menjadi seorang pemimpin telah hancur. Aku tidak kalah, aku tidak akan kalah. Dani bangkit, menyeka darah di sudut mulutnya, tiba-tiba mengeluarkan pil hijau dari sakunya, dan menelannya. Fata tercengang, bertanya-tanya apa yang dimakan Dani. Bab 378. Namun, pada saat ini, aura di tubuh Dani mulai melonjak dengan cepat, dan aura menakutkan tiba-tiba menekan Fata kembali. Fata buru-buru merangsang kekuatan batin di tubuhnya, mati-matian menolak aura menakutkan di tubuh Fata. Namun, aura mengerikan di tubuh Dani langsung menekan Fata ke satu lutut dengan momentum menghancurkan yang kering dan menarik busuk, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Perubahan mendadak ini membuat semua orang tercengang. Yansen, yang awalnya bahagia, tiba-tiba menjadi gugup saat ini. Dev mengerutkan kening, Fata, kamu bukan lawannya, cepat mundur.
Setelah Fata mendengar suara Dev, dia tiba-tiba bangkit dan dengan cepat berjalan menuju tepi ring. Dani mendengus dingin, terbang, dan menendang punggung Fata dengan keras. Tidak semudah itu untuk lari. Tubuh Fata seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan terbang langsung keluar dari ring, menyemburkan darah ke udara. Dev mengerutkan kening, tubuhnya melompat, dan langsung menangkap Fata di udara, dan kemudian menyalurkan kekuatan spiritual ke tubuh Fata. Fata. Yansen juga bergegas, melihat Fata yang pucat dan matanya tertutup, hati Yansen langsung geram. Melirik tajam Dani di atas ring, Yansen benar-benar ingin membalaskan dendam Fata, tetapi dia tahu bahwa dengan kekuatannya, bahkan pengawal keluarga Jiang mungkin tidak bisa dia lawan, apalagi melawan Dani. Pada saat ini, Yansen diam-diam bersumpah bahwa dia akan berlatih keras sehingga dia bisa melindungi wanita tercintanya di masa depan. Dengan menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Fata, kulit Fata perlahan membaik, dan matanya perlahan terbuka. Tuan Chen, saya. Ketika Fata melihat Dev, wajahnya penuh rasa malu. Dia bersumpah bahwa dia bisa mengalahkan Dani, tetapi sekarang dia telah dikalahkan oleh orang lain. Jangan bicara untuk saat ini, jaga vitalitasmu. Dev menghentikan Fata dari berbicara, lalu memandang Yansen dan berkata, Yansen, jaga Fata. Yansen mengangguk, mengambil Fata dan berjalan kembali ke tempat duduknya. Memegang wanita yang dia sukai, tubuh Yansen sedikit gemetar. Meskipun Fata terluka parah, dia bisa merasakan jantung Yansen berdetak kencang. Siapa lagi? Siapa lagi? Dani di atas ring melirik semua orang dengan jijik, mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah pemimpin aliansi seni bela diri. Jika ada yang berani menolak, saya akan membiarkannya mati. Dani sangat arogan, tetapi tidak ada yang berani melawannya, bahkan Kelvin Sun dan Fata dikalahkan oleh Dani, dan yang lainnya tidak ada perlawanan. Saya. Dev berbicara perlahan, seluruh tubuhnya melayang, dan kemudian mendarat dengan mantap di atas ring. Dev, masalah antara kamu dan keluarga Jiang saya akan menyelesaikan masalah dengan Anda di masa depan. Hari ini adalah masalah aliansi seni bela diri kami. Anda bukan anggota aliansi dan tidak memiliki hak untuk pergi ke ring. Dani ingin membentuk pemimpin aliansi hari ini, bukan untuk membalas dendam kepada Dev, jadi dia tidak ingin Dev merusak hari baiknya. Dev menyipitkan matanya sedikit, menunjukkan seringai, saya telah membunuh putri Anda dan membunuh keluarga putri Anda. Sekarang saya di depan Anda, tetapi Anda tidak berani mengambil tindakan. Bukankah Anda seorang pengecut? Mendengar kata-kata Dev, semua orang menarik napas dalam-dalam. Kekuatan yang ditunjukkan Dani, dia bahkan berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Semua orang merasa bahwa Dev sudah gila. Di usia muda, bahkan jika dia memiliki kemampuan, apakah dia masih bisa lebih kuat dari master kekuatan batin? Bahkan jika Anda berlatih sejak dari rahim ibu, tidak buruk untuk dapat mencapai kekuatan prajurit kekuatan internal. Yuki di bawah panggung mengepalkan tinjunya dengan gugup dan menatap Dev tanpa daya di atas panggung. Jika Dev dalam bahaya, tidak akan ada yang menyelamatkannya. Bab 379. Dev, kamu mencari kematian. Dani tiba-tiba marah. Pada kesempatan seperti itu, Dev secara terang-terangan memprovokasi dia. Ini adalah tantangan yang bermartabat baginya. Jika Dev tidak mati hari ini, bagaimana dia bisa berdiri di aliansi seni bela diri? Delvin melompat dan mendarat tepat di depan Dani, menatap Dev dengan niat membunuh. Ayah, untuk membunuh orang ini, tidak memerlukan kekuatanmu. Aku sendiri yang akan membalas dendam keluarga saudara perempuanku. Dani menyingkirkan momentum di tubuhnya dan berkata kepada Delvin, perhatikan dirimu sendiri, kekuatan anak ini tidak rendah. Jangan khawatir, aku akan membunuhnya hari ini. Delvin menggertakkan giginya dan menatap Dev, berharap dia bisa mencabik-cabiknya. Dani melompat ke atas panggung, dan dia menyaksikan, bahkan jika Delvin tidak bisa membunuh Dev, dia akan langsung turun tangan. Dev mengulurkan jari dan melambai ke arah Delvin dengan penuh provokasi, suruh ayahmu keluar. Apakah kamu anak manja? Berhenti omong kosong,
Rasakan ini. Delfin berteriak dengan marah dan datang ke arah Dev dengan teriakan. Tinju Delfin terbungkus dalam energi internal, dan riak muncul di udara, dan lapisan kabut tipis muncul di tubuh Delfin. Saya tidak pernah berpikir bahwa anak laki-laki keluarga Jiang sudah begitu kuat. Kekuatan batin selesai, ini akan mencapai kekuatan-kekuatan batin master. Sepertinya di masa depan, keluarga Jiang akan benar-benar mendominasi ibu kota provinsi. Melihat kekuatan Delfin, semua penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dev tersenyum dingin, dan dengan sekejap, dia lolos dari pukulan Delfin. Delfin tertegun sejenak, lalu berbalik dan menghujamkan pukulan lagi. Kaki Dev bergeser sedikit ke samping, dan ada lebih banyak gerakan menghindar. Melihat tubuh Dev begitu fleksibel, Delfin berkata dengan marah, "Nak, kamu memiliki kemampuan untuk melawanku dengan keras, mengapa bergerak seperti wanita?" Baiklah. Dev tidak bergerak, menghadapi pukulan Delfin, dia tidak menghindar. Apakah anak ini bodoh? Dengan pukulan yang begitu keras, aku takut seekor sapi dapat dengan mudah dibunuh. Jangankan sapi, hanya satu pukulan dari keluarga Jiang dapat menembus dinding semen. Saya pikir Dev ini ketakutan. Orang-orang membicarakannya. Pada saat ini, hanya ada satu orang yang menonton dengan tenang, dan itu adalah Rei Wu. Meskipun kekuatan Rei bukanlah yang tertinggi, mata elangnya bisa melihat semuanya. Apakah itu kekuatan tersembunyi Dani atau Fata, Rei Wu dapat melihatnya sekilas. Itulah sebabnya Rei selalu memainkan peran sebagai penengah, dan tidak ada yang bisa tersinggung. Jangan melihat serangan sengit dari Delfin Jiang, tapi dia sama sekali bukan lawan Dev. Kekuatan Dev begitu kuat bahkan dia tidak bisa melihatnya. Di arena, Delfin melihat bahwa Dev tidak bergerak dan langsung menahan pukulannya sendiri, dan hatinya tiba-tiba gembira, dan kekuatan di tangannya meningkat lagi. Tapi tepat setelah tinju Delfin mencapai Dev, saya melihat Dev mengulurkan tangannya dan meraih tinju Devlin secara langsung. Delfin terkejut, dan merasa tangannya seperti dijepit oleh penjepit besi, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Semua orang di antara penonton juga terkejut, mereka tidak berpikir bahwa pukulan keras Delfin ditangkap dengan mudah oleh Dev seperti ini. Delfin, hati-hati. Dani sepertinya melihat ada yang salah, dan setelah raungan keras, orang itu melompat. Tiba-tiba terdengar suara renyah, dan tangan Delfin langsung dihancurkan oleh Dev. Apa? Wajah Delfin langsung memucat, dan dia berteriak keras. Segera setelah itu, Delfin merasa bahwa dari tubuh Dev, energi yang melonjak datang ke tubuhnya, dan energi itu berlarian di berbagai bagian di tubuhnya. Bab 380. Prak, prak, prak. Tiba-tiba, dengan beberapa ledakan, pakaian Delfin langsung hancur, dan terbang ke segala arah, dan sendi Delfin sepertinya tiba-tiba terkena peluru, dan semburan darah meledak. Begitu Dev melepaskan, tubuh Delfin jatuh dengan keras, darah menetes ke seluruh lantai. Apa? Delfin terbaring di tanah, rasa sakit yang parah membuatnya tampak mengerikan. Anakku. Dani buru-buru berlari ke Delfin, memegangi tubuh Delfin, wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. Ayah, aku terluka. Napas Delfin melemah, dan setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, dia akan memuntahkan seteguk darah. Jangan bicara, aku akan segera menyelamatkanmu. Dani buru-buru menyalurkan kekuatan batinnya ke tubuh Delfin, tetapi tidak peduli seberapa keras Dani mencoba, pada akhirnya mata Delfin tetap tertutup, dan tidak ada detak jantung. Anakku. Dani berteriak keras, tetapi Delfin sudah tidak bisa lagi mendengarnya. Kali ini, semua orang tercengang, tidak berpikir bahwa Dev akan membunuh Delfin. Dani memandang Dev, dan auranya meledak seketika. Kamu berani membunuh anakku, aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping dan menghukum 9 margamu. Dev mencibir, sudah dikatakan bahwa, di atas ring, hidup dan mati adalah masalah di atas ring. Mungkinkah keluarga Sun dari Kelvin yang baru saja dihapuskan olehmu, juga akan membalas dendam padamu? Dani menatap Dev,
Dan aura mengerikan langsung menyelimuti Dev. Aku tidak peduli dengan orang lain, aku hanya ingin kamu mati. Seluruh arena diselimuti aura menakutkan Dani, dan ada tanda-tanda kebocoran yang samar. Semua orang yang dekat dengan ring mulai merasakan tekanan, dan menatap Dani di ring dengan kaget. Untuk dapat membuat napasnya dirasakan dari luar arena, kekuatan Dani ini mungkin telah mencapai ketinggian yang menakutkan. Melihat pemandangan di depan mereka, Fata dan Yansen, keduanya mulai khawatir tentang Dev. Dev memandang Dani dengan sedikit jijik di wajahnya di bawah selubung teror saat ini. Dev berkata dengan ringan, jika kamu memiliki keterampilan, gunakan saja. Aku membunuh putra dan putrimu, dan aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan mereka. Ketika Dev menyebut anak-anaknya lagi, Dani langsung marah dan berteriak dengan marah, anak muda, matilah kau. Dani mengayunkan pukulan ke Dev. Dani, yang kekuatannya berlipat ganda setelah memakan pil ledakan, seperti air sungai yang sesaat ini, dan kekuatan batinnya tidak ada habisnya. Tinju besar terbungkus dalam kekuatan batin, memancarkan cahaya keemasan. Bang! Bang! Dengan beberapa suara kecil, pelindung tak terlihat di atas arena tampaknya telah dihancurkan, dan angin kencang yang tak berujung menyapu semua orang di bawah panggung. Mereka yang dekat dengan ring tiba-tiba merasakan tekanan gunung Tai, masing-masing dari mereka mengalami kesulitan bernapas, wajah mereka menjadi sangat jelek, dan mereka buru-buru mundur menjauh. Ini terlalu menakutkan. Meskipun Yansen memiliki kepercayaan pada Dev, ketika dia melihat momentum yang dipancarkan Dani, hatinya mulai bergetar. Tinju Fuhu. Tinju Dani langsung mengirim riak ke udara, dan energi tak terlihat langsung berubah menjadi harimau ganas, membuka mulutnya yang berdarah. Awam. Raungan harimau terdengar, dan harimau itu bergegas menuju Dev. Mulut berdarah harimau itu dapat menelan Dev secara mentah-mentah. Yuki berteriak ketakutan, Dev. Fata dan Yansen juga mengepalkan tinju mereka, dahi mereka yang gugup penuh dengan keringat. Dev ini, saya takut dia tidak bisa lepas dari pukulan ini. Apakah kamu tidak takut melihat anak itu? Diam. Dia bisa dianggap jenius di usia yang begitu muda, tetapi dia memprovokasi keluarga Jiang. Ini sudah berakhir, ini sudah berakhir. Melihat kekuatan yang ditunjukkan Dani, semua orang diam-diam menggelengkan kepala, merasa kasihan pada Dev. Bersambung.